Apa sih fungsi orang tua? Fungsi orang tua itu dua. Mau kamu sejago apa tentang ilmu parenting, mau kamu nggak baca ilmu parenting, fungsi orang tua tuh ada dua. Satu adalah a source of support, and satu adalah a source of trauma giver, Mbak. Itu mitos bahwa cinta pasangan itu unconditional atau tidak berkondisi, itu bullshit ya, karena yang mestinya secara sehat itu bisa memberikan cinta tanpa kondisi adalah hanya orang tua ke anak ya. Cinta berpasangan yang sehat itu adalah yang berkondisi. Terus buat pesan buat orang tua juga, jangan jadikan anakmu investasi hari tuamu, ATM hari tuamu. Dan buat kepada saudara kalau mau akur, jangan jadikan saudaramu menjadi buy now pay later. Semakin hari semakin banyak yang sadar kalau ternyata kehidupan kita itu bisa dilihat dari masa lalu kita dan masa lalu keluarga kita. Dan semakin kesini semakin banyak orang yang sadar untuk apa yang harus aku hentikan dari masa lalu keluargaku supaya kita bisa tidak meneruskan lagi trauma-trauma ke generasi bawahnya. Dan ada satu narasumber aku yang dulu udah pernah mampir di Sahabat Bicara dan sekarang datang lagi because dia masih ingin membagikan ilmunya soal family constellation yang gak pernah berhenti. Dan sekarang kayaknya workshopnya udah banyak banget. Plus baru ada mengeluarkan satu produk yang sangat menarik banget. Kalau misalnya kamu suka lihat relationship cards gitu ya, sekarang udah ada kartunya Family Constellation by Melinda Sutanto. Thank you. Ketemu lagi kita. Halo teman-teman. Aku seneng banget karena waktu itu kamu datang ke Sahabat Bicara, Kak. Masih dikit banget kayaknya orang yang tahu family constellation itu, karena tuh baru keluar lah kira-kira. Tiba-tiba sekarang kayaknya everyone talks about it. Gimana rasanya akhirnya ilmu yang kamu pelajari lebih dalam ini kamu bisa bagiin ke lebih banyak orang? Rasanya itu suatu privilege ya, Mbak Sheryl ya, karena rasa membagikan dan bisa sharing sesuatu yang ilmu ini kayaknya susah-susah gampang, tapi kayaknya orang Indonesia, keluarga Indonesia harus lebih tahu tentang cara healing tuh mudah loh gitu, kalau cuman ada beberapa prinsip gitu ya. Dan ini rasanya tuh senang ketika lebih banyak keluarga Indonesia bisa tahu tentang prinsip ini, gimana healing, gimana memutus pola yang merugikan di keluarga mereka, dan memperbaiki pola itu supaya setiap generasi, kan kita maksudnya lebih bagus berevolusi ya, daripada mundur gitu intinya. Gitu Sejauh sih. apa yang akhirnya mempelajari ilmu family constellation ini kamu yang kaget bisa sampai sini ya, maksudnya orang-orang yang pelajari bisa serandom yang kamu nggak bayangin gitu? Bisa sampai maksudnya sejauh mencakup apa, ke kalangan apa aja. Iya, yang aku kaget waktu itu, saya pikir kan sering yang saya dengar adalah kamu tahu buku ini atau tentang family constellation dari mana? Yang sering saya dengar dari psikolog saya, dari teman saya, dari dokter saya. Tapi yang paling kagetnya dari guru pesantren saya. Itu yang nggak di luar nalar, kayak wow, good job ya, karena keren ini banget. melintasi religi, dan maksudnya healing adalah healing, tidak patok-patokin religi tertentu boleh, atau yang bisa healing saja, atau kaum tertentu. Jadi dia melewati semua kalangan keluarga. Jadi seneng banget, betul. Mbak, gitu. Dan iya, justru kan kalau kita healing dari berbagai macam sisi, betul, ya kan. iya. Nah, balik soal family constellation, bentar kita ngomongin soal kartunya ini yang sudah bisa didapetin. Yang paling menarik dari aku adalah setelah aku baca banyak soal family constellation, bahwa ternyata tuh ya, setelah kita punya pasangan atau kita menikah, mungkin bahasanya tuh pasangan itu tuh sebenarnya bukan jodohmu, tapi pasangan itu adalah triggermu gitu ya. Betul. Itu yang paradoks banget gitu. Gimana tuh? Nah, ini yang juga aku kaget waktu mempelajari family constellation gitu ya, bahwa pasangan kita itu, kita menarik bukan siapa yang kita mau. Biasanya kita kalau pasangan punya checklist tuh kan ya, pasangan idaman tuh seperti yang gimana, pasti kan ya. Nah, tapi yang gong banget itu adalah kita menarik seseorang, pasangan yang lebih banyak men-trigger kita daripada yang sesuai checklist itu. So we attract the partner that we are, not what we want. Di situ kayak what gitu ya. Jadi fungsi pasangan yang orang tidak banyak ketahui, bukan kita pikir kalau pasangan itu untuk fungsinya adalah mensupport kita, sayang kita, gandengan tangan, ya kan, seperti itu. Tapi fungsi yang tidak banyak orang tahu adalah mereka itu, hadiah mereka ke kita itu men-trigger ulang luka lama atau luka yang kita tidak sadari terhadap
keluarga kita, terutama pada orang tua kita yang belum kita selesaikan. Iya, iya. Itu yang kayak, oh my God, seperti itu kira-kira. Karena Kenapa kita, baru muncul sih nah, pada saat kita menikah atau punya pasangan? betul, karena kita cenderung menarik sosok yang nyaman, bukan berarti yang sehat loh Mbak. Jadi ketika kita bertumbuh di suatu keluarga yang misalnya kita nyaman sering diremehkan, kita nyaman sering tuh disalahkan, kamu nggak boleh gagal ya jadi anak. Nah, jadi rasa takut, rasa kecemasan itu kita menarik pasangan yang buat kita cemas. Menurut kita tuh aman, nyaman tuh. Karena kita terbiasa. Betul, sudah itu yang kita bawa bertumbuh. Jadi perasaan itu yang nyaman. Ketika diremehkan lagi, ketika harus mengalah lagi gitu ya. Itu yang membuat kita nyaman. Oh, this remind me of my childhood. Tapi belum tentu itu yang sehat, Mbak. Gitu. Jadi cenderung tuh pasangan kita adalah fungsi tersembunyi mereka adalah men-trigger luka-luka yang belum selesai sama orang tua kita. Jadi kalau dulu kecil kita tidak didengar, tidak diprioritaskan, cenderung kita akan menarik sosok pasangan yang mohon maaf tidak memprioritaskan kita dan tidak mendengar kita lagi gitu. Terus itu yang membuat jadi gesekan dan konflik antara pasangan gitu. Padahal mereka adalah simptom sesuatu luka yang perlu kita selesaikan di keluarga inti gitu. Jadi intinya blessing in disguise-nya mereka adalah pembawa pengingat, by the way kamu tahu ada luka masa kecil yang belum diselesaikan sama keluarga kamu loh, seperti itu sih. And it happens to me gitu kan. Yes. Pada saat sudah menikah, sudah punya pasangan, I never knew I have that so-called childhood trauma. Tiba-tiba pas udah pasangan, loh kok aku bisa akhirnya tahu sih, gimana ya gitu. Tiba-tiba muncul dengan sendirinya, suju ngomong sama pasangan aku, iya ya, kenapa ya? Nggak ngerti gitu kan. Tapi ada hubungannya gak sih sama how we are in a family pada saat dulu kecil, kayak mungkin anak yang dulu selalu kayak aku ngerasa kayak I'm a good child syndrome atau gimana gitu gak sih? Iya betul, jadi ngefek banget gitu. Jadi buat teman-teman gitu ya, bisa ditatanin gitu kalau misalnya masa dulu kecil itu setiap anak di keluarga yang disfungsional itu memerankan, bisa lihat ada 3 mayoritas peran gitu. Either kamu memerankan peran sebagai anak emas, yang anak selalu dibanggakan, anak yang paling selalu dibanding-bandingin sama saudara atau tetangga yang lain, nih kebanggaan saya, dia berhasil gitu. Atau kamu adalah anak yang tidak terlihat atau kita sebut invisible child, yang pokoknya aku selalu ngalah, pokoknya aku tahu orang tua aku sudah capek, udah banyak konflik, udah banyak drama, jadi aku aku berniat untuk mengalah dan tidak merepotkan. Atau yang peran ketiga adalah anak kambing hitam atau kita sebut anak rebel atau pemberontak ya gitu. Jadi 3 peran ini akan menentukan pasangan kamu yang trigger, identifying your trigger itu seperti apa gitu. Jadi yang pertama anak emas, banyak orang atau saudara sering dilihat peran yang terlihat adalah wah enak ya jadi anak emas, orang tua dibanggakan, selalu kayak mau apa diiyakan, kesannya tidak banyak konflik antara orang tua. Jadi itu kayak antara we hate and love relationship. Kalau sebagai saudara tuh enaknya jadi anak emas, selalu apa-apa diturutin, karena bisa apa-apa masuk didengar. ke good child syndrome itu Betul. Jadi si anak emas ini peran yang tersembunyi yang hopefully setelah teman-teman lihat episode ini bisa menyelaraskan dan memperbaiki hubungan saudara lebih akur. Karena peran yang tidak terlihat si anak emas ini adalah pressure dia to perform. Kamu nggak boleh gagal, kamu nggak boleh mengecewakan keluarga ini, kamu adalah kebanggaan kami. Nah itu pressure banget Mbak, dan membuat kayak kecemasan, depresi yang si anak itu tidak bisa kasih lihat ke orang keluarga dia, karena dia adalah muka atau menaikkan status sosial si keluarga ini. Kasian sih kalau aku lihat kayak kamu capek banget ya, jadi performing to be loved. Kalau dia si anak ini growing up menyalahartikan bahwa kalau aku tidak berhasil, aku tidak layak dicintai. Wah, nyes banget Mbak gitu waktu bahwa dia itu tidak boleh gagal, tapi namanya orang hidup kan nggak mungkin nggak gagal dong, gitu seperti itu. Jadi peran yang tidak terlihat si anak emas ini kira-kira segitu. Jadi nantinya tuh kasihannya dia adalah ada kepribadian ganda nih, yang imposter syndrome, dan di depan orang, di depan publik dia kelihatan sempurna, tapi di belakangnya tuh kayak either balas dendam atau menjadi dirinya sendiri yang sebenarnya
dia mau seperti apa. Nah itu kan jadi kayak split personality gitu ya. Jadi dia tidak bisa menyatukan bahwa, dan dia kesulitan juga untuk siapa saya di luar keberhasilan saya. Jadi nanti saya akan bahas satu-satu trigger mereka nih apa aja gitu. Nah, trigger si anak emas ini adalah dia nggak boleh gagal. Ketika dia gagal, itu bukan hanya sekadar kegagalan, tapi itu ancaman kepada identitas dia bahwa gagal sama dengan saya tidak berhak dicintai. Ya kan? Jadi pelajaran mereka adalah belajar untuk bisa nggak kamu menerima diri kamu sendiri saat kamu gagal. Itu pelajaran yang tersulit mereka. Itu healingnya ya. Healingnya. Dan trigger mereka cenderung akan menarik seorang pasangan yang membuat mereka merasa gagal terus. Jadi kayak terus yang susah dikritik. Karena saya harus sempurna, nggak bisa. Jadi orang misalnya yang dikritik sedikit tuh udah marahnya kayak berlebihan gitu. Nah, karena bagi mereka ini bukan cuman kritik, itu adalah ancaman untuk saya layak dicintai, ya kan? Dan mereka akan cenderung menarik orang yang tertarik sama keberhasilan mereka saja. Jadi misalnya kalau mereka berhasil secara materi atau posisi, mereka itu akan second guessing, ini pasangan saya suka uang saya atau saya ya, gitu. Dan mereka akan sangat terancam ketika mereka nggak ada uang atau nggak ada posisi. Mereka yakin bahwa mereka tidak layak dicintai, gitu. Itu juga nggak sehat buat dalam perhubungan ya, seperti itu. Jadi kalau kita sudah sadar bahwa permasalahan kita adalah mungkin anak emas gitu ya, yang punya good child syndrome, itu berarti yang pertama kita harus lakukan untuk sembuh adalah kita harus apa nih Kak? Menerima dulu ya. Saya layak dicintai bukan karena penghasilan saya atau keberhasilan saya. Nah, biasanya anak emas ini di keluarga Asia, dari keluarga Indonesia yang saya temuin adalah biasanya bisa juga gender based. Anak pertama laki-laki sulung, ya kan, karena topang juga, ya, atau misalnya anak satu-satunya, entah itu laki-laki atau perempuan, karena semua penopang harapan keluarga, cita-cita keluarga semua ditumpahkan kepada sosok orang itu, gitu Mbak, gitu kira-kira. Ya, masih yang kedua, yang ketiga, cuman yang next. Next. Panjang kalau kedua ketiga ya. Yang kedua adalah anak yang tidak terlihat. Invisible child gitu. Jadi luka mereka adalah nih anak yang peran yang mereka jalani dalam keluarga disfungsi adalah mereka sering anak yang baik-baik saja. Mereka sering menjadi anak yang sering mengalah. Udah deh, wah baik ya kamu kakak atau adik yang sering mengalah ya. Wah kamu baik ya karena kamu nggak ngerepotin keluarga gitu ya. Nah, aku dulu sering kayak jadi begini Mbak, karena orang tua aku dulu bekerja. Ya, jadi saya merasa tuh jadi anak jangan ngerepotin. Aku paling nggak suka kalau ngerepotin orang gitu. Jadi growing up aku selalu merasa bangga loh karena aku nggak ngerepotin orang-orang. Bukannya semua anak harus seperti itu. Jangan kayak troublemaker buat keluarga lah ya gitu. Nah tapi on the minus side, anak-anak ini jadi sulit minta tolong. Kesannya minta tolong tuh lemah. Too independent. Jadi hyper independent. Ya, jadi mandiri itu bagus. Semua anak mau laki-laki mau perempuan baiknya akan mandiri. Tapi kalau kelewatan jadi hyper independent atau hyper mandiri, itu bukan lagi karakter tapi menjadi trauma respons. Menjadi kebutuhan saya bisa dikebelakangkan. Kebutuhan orang lain dulu deh. Kok enak dipuji. Wah kamu anak yang dewasa sekali ya. Itu jangan bangga kalau dikatain kamu besar pada dewasa pada belum waktunya. No, that's aba-aba untuk unit healing loh gitu karena semua anak tuh seharusnya by right harus merepotkan orang tuanya by right gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa di kolektif alam bawah sadar bahwa kamu jadi anak jangan ngerepotin orang tua karena orang tua kamu udah sibuk, udah misalnya ada 1001 hal yang mereka harus lakukan. Jadi rasanya tuh secara saya nggak sadar tuh meminimaliskan bahwa saya kesepian. Ya tapi kamu harus jadi kuat gitu. Apa sih kesepian? Nggak usah kayak gitu ya kan. Kamu harus mengalah. Apalagi buat ke keluarga kamu, orang lain. Kamu harus memprioritaskan orang lain dulu. Seperti itu ya pemikirannya gitu. Yang secara tidak sadar efek dari tadi peran yang dimainkan itu. Visible child ya. Iya, we meant well. Cuman itu yang terjadi. Nah, intinya pesannya adalah jangan merepotkan. Itu yang jadi trigger aku adalah
kalau orang yang merepotkan gitu aku jadi sebel banget. Kamu tuh nggak bisa sendiri ya? Gini aja nggak bisa. Oh, jadi twist ya, Iya, kebalik. jadi twist gitu. Iya, Jadi iya, ketika iya. orang yang aku lihat, tolong dong ini tolong. Aku tuh Iya, gerem banget iya, gitu iya, kayak iya. gitu aja nggak bisa sih kamu menye-menye banget sih gitu kayak gini aja nggak bisa. Iya, Jadi iya. kan kesannya kayak itu trigger bahwa kayak Gua aja dulu bisa ya. iya, padahal sebenarnya aku pingin loh minta kayak manja-manja bahwa kayak tolong dong diiniin. Tapi enggak gitu, growing up aku harus strong gitu kan. Ini yang jadi trigger. Nah, growing up kamu akan cenderung kalau misalnya belum selesai dengan luka ini menarik pasangan yang nge-trigger kamu apa? Yang kayak begitu, yang selalu minta tolong dong, intinya mami's boy. Iya, Jadi apa-apa kamu akhirnya mau suami tapi dapatnya anak cowok. Anak bocil yang oke apa-apa harus diurusin karena kamu udah belajar untuk mengesampingkan prioritas kamu. Jadi orang ini kamu tidak menarik seorang yang setara, di mana itu kalau di sistem family constellation mengatakan bahwa dinamika berpasangan yang baik adalah yang setara, Iya. give and take. Nah ini enggak, jadi kamu kelebihan memberi, kelebihan ngurusin anak, padahal itu pasangan. Karena itu sistem yang dibutuhkan oleh, itu yang nyaman growing up, kamu selalu mendahulukan kebutuhan orang lain sebelum kebutuhan dirimu. Seperti itu. Kamu akan menarik orang yang tidak mendengarkanmu, tidak memprioritaskanmu, entah dia prioritas sama orang tuanya, Iya. bisnisnya, adik-adiknya, pokoknya kamu yang paling tidak prioritasin. Iya, Jadi itu trigger pasangan anak yang tidak terlihat atau invisible child. Wow. Healingnya gimana? Healingnya bahwa kebutuhanku itu layak loh dipenuhi. Aku layak loh diprioritaskan. Jadi healingnya kira-kira itu. Sering minta tolong orang, jangan malu, jangan menyamakan bahwa minta tolong itu adalah kelemahan. Kira-kira healingnya seperti itu. Ini shout out untuk alpha woman di luar sana. Yes, you're right, pintar. Alpha woman itu lack of energy yang ya karena terbiasa seperti itu kan. Jadi kayak kalau minta tolong no. Yeah, no. What is that gitu ya. Iya. Gitu. Oke. Padahal kan juga alpha woman kamu juga mau kan disayang. Betul. Tapi rasanya kayak nggak nyaman. Yes, princess treatment gitu kayak apa sih kayak I have to earn it gitu. Aku harus to be worthy gitu. Aduh, yang banget Mbak gitu. Yang ketiga, anak kambing hitam atau anak pemberontak dalam keluarga. Nah, jadi ciri-cirinya peran yang terlihat adalah wah ini anak yang paling bermasalah, bandel deh gitu. Paling bandel, sulit diatur, sering berontak gitu kan. Pokoknya semua masalah itu salah dia atau nggak salah dia gitu. Berarti dia suka kayak anak yang suka dibanding-bandingin gak sama keluarga lain? Bisa aja ya. Kamu tuh gak bisa, kenapa sih gak kayak kakakmu atau adikmu yang lebih yang anak emas itu kamu sulit banget diatur, kamu tuh selalu memberontak dan membantah. Nah anak seperti ini gitu ya. Nah tapi sebenarnya peran tersembunyi yang mereka jalankan adalah mereka adalah mengungkap kebenaran yang tidak ingin dilihat keluarga. Jadi setiap keluarga itu pasti ada sisi gelap terangnya lah ya. Nah sisi terangnya tuh dimainkan oleh si anak emas. Inilah keberhasilan keluarga kita. Jadi keberhasilan dia dibuat untuk menutupi kegelapan keluarga. Oh, our family is fine karena ada anak emas ini yang menjaga citra keluarganya. Sedangkan anak yang pemberontak atau anak kambing hitam ini dia justru ingin memperbaiki keluarga, ingin healing keluarga untuk melihat keluarga kita tidak baik-baik saja loh. Jadi dia cenderung mengungkap kemunafikan keluarga atau misalnya sosok anggota yang disembunyikan, entah itu di keluarga dia atau di keluarga besar, si pecandu, si narkoba atau yang orang keluarga lain kriminal yang masuk penjara, ya kan, dilahir di luar nikah atau yang problematis yang sering dikucilkan di keluarga besar. Jadi dia memainkan takdir atau dia kayak memberontak untuk mengingat ada orang yang dikucilkan loh, keluarga kita nggak sempurna yang seperti image yang dimainkan di depan loh gitu. Jadi dia adalah penyeimbang si sistem keluarga itu untuk unit healing. Yes. Kita tidak baik-baik saja loh guys, be real gitu ya kan. Jadi seperti itu. Nah ancaman si anak pemberontak ini adalah dia rentan kehilangan keanggotaan keluarga. Of course, kayak aduh ini anak siapa sih? Keluarga kita kok kayak gini, kamu malu-maluin keluarga. Jadi anak ini secara tidak sadar membawa kemalu-maluan keluarga yang ditutupin dari generasi-generasi sebelumnya, ya kan? Jadi trigger anak ini adalah ketika dia akan menarik pasangan seperti apa kan sama tuh triggernya. Adalah ketika trigger dia adalah dia nggak mau disalahin.
Dia nggak mau dipaksa untuk menjadi orang lain selain dirinya. Yeah, of course. Dia trigger kalau misalnya dibilang kamu tuh berlebihan deh. Reaksi kamu berlebihan. Jadi kira-kira trigger mereka itu. Nah, guess what? Siapa yang akan mereka tarik? Partner yang sering misalnya mengucap kamu tuh berlebihan banget atau memaksa dirinya menjadi orang lain bukan seperti dirinya, Ya. atau menarik pasangan yang suka mengontrol dia seperti keluarganya seperti itu. Jadi kira-kira pasangan tipe pasangan yang dia akan tarik adalah seperti itu. Healingnya si anak pemberontak ini apa? Satunya adalah kamu berhak menjadi bagian dari keluarga ini. Oke. Ketika kamu, even though kamu mengungkap kebenaran yang sulit diakui atau orang keluarga ini belum mau akuin. I see. Kira-kira seperti Karena itu. biasanya anak ini dia yang very true color Yes, justru si kambing hitam ini atau anak pemberontak ini yang menjadi salah satu yang mau healing duluan, Mbak. ya. Yang Betul. mencari bantuan nih, keluarga gue kenapa tidak baik-baik aja, semua pada denial, apa aku yang gila gitu. Nah mereka menjadi orang pertama yang kayak dari Sabang sampai Merauke untuk mencari healing tersebut gitu. Berarti there's no such a good and bad actually. Yes, jadi ketiga anak ini adalah mereka berkorban secara pribadi masing-masing untuk melayani sistem keluarga yang perlu keseimbangan. Gitu. Jadi kalau misalnya saudara-saudara yang ada konflik dengan adik dan kakak, ketika mereka bisa mengerti, oh iya kita sama-sama mengorbankan sesuatu untuk melayani sistem keluarga ini yang tidak seimbang. Wow. Itu akan aku sangat membantu mereka untuk melihat, oh ya kita ternyata sama ya, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih kita jelek. punya perannya masing-masing. Betul gitu. Wow, nice deh. Aku lihat di Instagram kemarin juga sempat lihat sih, bikin ini nyambung sama keluarga. Kamu bikin juga workshop tentang mother and father wounds gitu ya. Dan sempat kamu bikin tulisan juga bahwa mother wound itu adalah sesuatu yang kamu bawa sampai akar-akar kehidupan kamu dan sampai besar. Itu gimana maksudnya, Kak? Mother wound dan father wound. Wow, ini kalau dikupas tuntas bisa 2 episode sendiri. Saya nggak tahu gimana. Nanti kan 200 episode. Oke, jadi intinya setiap orang pasti ada yang namanya membawa luka ibu dan luka bapak. Jadi bukan saya mau memojokkan, oh kamu adalah ibu yang kurang baik, bapak yang kurang baik. Betul, nggak ada lah. Satu perkataan systemic constellation atau family constellation yang sangat menampar dan kok bisa, nggak bisa dong begitu. Pertama-tama saya ada kutipan yang sangat powerful adalah setiap bapak dan setiap ibu yang setiap orang miliki adalah ibu yang tertepat dan ayah yang tertepat bagi mereka. Wow, karena udah digariskan seperti itu. Yes, jadi aku bilang nggak bisa dong kalau misalnya ibunya toksik, ayahnya toksik. Mereka adalah ayah yang ibu tertepat bagi kamu. Kalau mereka dilecehkan, mereka ayah dan ibu yang tertepat untukmu. Nge-triggerin banget kan, Mbak? Ya dari situ bahwa pelan-pelan tuh maksudnya seperti apa, intinya bukan berarti membenarkan apa yang ibu bapak yang toksik itu lakukan, tapi in the way family constellation itu bilang cinta itu mengalir satu arah dari yang paling tua ke paling muda. Jadi dari si kakek mengalir ke ayah, ke anak, ke cucu, ke cicit. One way gitu. Jadi ketika kamu ngejudge orang tua atau ibu tuh toksik sekali. Nah, itu udah tanda penolakan bahwa you're judging, oh mestinya ibu tuh lebih kayak begini loh. Aku nggak bare minimumnya seperti ini loh. Berarti kamu udah ngejudge orang tua kamu, di mana itu menyulitkan pengaliran cinta itu mengalir. I see. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya healing mother wound, kadang-kadang yang gong banget, aku pikir si ibu ini nggak sayang sama anak ini. Tapi ketika dicek, oh anak ini yang nolak ibunya tuh gitu. Jadi kita harus cek itu tersendat, pengaliran cinta itu tersendat karena ibunya tidak memberi atau anak yang nolak. Oke, tapi kan kadang anak yang nolak karena satu alasan yang dilakukan oleh parentsnya. Betul. Nah, jadi suatu alasan dilakukan orang tuanya, entah dia tidak hadir, entah dia misalnya kekerasan fisik gitu ya. Itu dimana yang first step-nya adalah untuk si anak itu harus berani marah dulu. Kadang anak gak berani marah. Oh ya kan ibu saya melakukan itu karena supaya saya bisa meminimaliskan rasa kecewa atau rasa itu banyak di situ. Nah, ketika kita bisa marah pada tempatnya, itu yang banyak yang kadang ke konseling pasangan konseling ke saya, marahnya bukan sama pasangan, ini mah kamu marah sama mama kamu gitu, yang karena dia tekan, oh ya kan anak kalau marah sama orang tua jadi anak durhaka ya.
Jadi saya secara nggak sengaja memproyeksikan itu ke orang yang lebih kecil atau orang yang menurut dia bisa, ya nggak apa-apa lah pasangan nggak Mhm, baik-baik saja, aku bisa ganti pasangan kok. mhm mhm. Jadi dilampiaskan ke pasangan dan anak, Iya, di mana iya. itu nggak sehat ya kan. Jadi step pertama kamu harus berani marah kepada tempatnya, yaitu si orang tua, si ibu, si bapak gitu ya. Itu perasaan yang normal, orang yang Iya, normal tuh iya. seperti itu ya. Tapi tidak baiknya ketika anak ini berkelanjutan marah, itu yang problematis. Oke. Gitu, "Ayo kita begini begini," blaming blaming blaming. Ada durasinya di mana yes, kita memberikan validasi terhadap, "Iya ya, saya melihat pasti sakit banget ibu melakukan itu atau tidak melakukan itu." Nah, fase kelanjutannya adalah mau mengerti, kenapa sih ibu ini toksik? Karena nggak ada bayi yang dilahirkan tiba-tiba jadi ibu toksik Iya, atau si bapak oh, toksik. oke oke. Ya kamu mau mengerti dulu nggak? Kalau kamu nggak mau mengerti, ya sulit. Mau healing gimana? Kamu tetap looping in the blaming. Mamaku sih gini, papaku sih gitu ya kan? Keduanya, step kedua adalah mengerti, mau mengerti dulu kenapa mereka seperti itu, ya kan? Mmm. Apa namanya? Ketika kita sudah mengerti, oh ternyata orang tua mereka juga toksik, nggak baik-baik juga ya. Jadi gila kan kalau kamu mengharapkan mereka menjadi orang tua baik ketika orang tuanya mereka sendiri tidak sehat juga. I see. Jadi kita So, accept dulu. iya accept dulu bahwa kenapa nih bukan membenarkan ya, Iya, accept iya. bahwa oh iya, kamu nggak bisa misalnya mengharapkan anak SD bisa tahu, knowledge anak universitas. Ya yang bego kamu bukan orang Mhm, tua mhm, kamu, mhm. itu dulu gitu. Yang ketiga adalah kita bisa damai sama apa yang tidak kita terima atau yang kita terima dari orang tua. Dan tidak mengharapkan mereka berubah, mereka bisa lebih Mmm. gentle, mereka bisa lebih mendengarkan kamu. Nah, kamu bisa melepaskan ekspektasi itu ya. Kita selalu bilang, "Oh ya orang tua sering, banding-bandingin kita." Kamu pikir kamu nggak banding-bandingin orang tua gitu, Mhm, mhm. ya karena kekecewaan kamu, karena kamu lihat kanan kiri, "Oh ya orang tua, temen aku kok nggak kayak gitu, kok orang tuaku Iya, kayak gini," iya, gitu. iya. Jadi kamu harus bisa, berdamai dengan ekspektasi orang tua kamu yang tidak kamu dapatkan atau yang perlakuan tidak adil yang kamu dapatkan juga dari orang tua, kamu bisa damai dan, "Oke, Mmm. aku dapatnya cuman sedikit ini dari mereka. Bisa nggak aku merasakan kecukupan dari pendapatan yang aku dapatkan biarpun sedikit itu, the rest I provide for myself." Nah, I see. ketika itu sudah terjadi, pengaliran cinta dari si orang tua itu bergerak lagi tuh, kayak Mmm. kayak sungai yang batunya udah dilepas gitu, ngalir lagi tuh. Jadi, itu, definisi healing motherhood atau healing fatherhood kira-kira stepnya kayak gitu, Mbak, Wow, itu gitu. a very hard process kita tahu ya, Betul. tapi memang Nah, masuk akal banget itu. betul, ada 2 kubu nih, ada anak yang blaming 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 gitu ya orang tua, ada yang bypassing. Udah Gimana tuh? tahu, jadi kayak, "Enggak kok orang tuaku baik-baik saja. Oh kalau mereka nggak, sadis sama aku nggak akan menjadi orang yang seperti ini." Jadi Oh, mereka meminimaliskan rasa marah mereka. oh itu serem Itu juga ya? itu nggak baik juga Iya, gitu. iya, Nah iya, iya, jadi iya. ada dua yang selalu kayak, mereka tuh orang tuanya Ekstrimnya low perfect, apa ini iya gitu iya ya? gitu, ini dulu nggak baik. Jadi kita harus, bisa menerima bahwa, orang tua tuh nggak sempurna loh. Yang satu lagi, trigger satu lagi, waktu pas saya belajar systemic constellation tuh, apa sih fungsi orang tua? Fungsi orang tua itu 2, mau kamu sejago apa, tentang ilmu parenting, mau kamu nggak baca ilmu parenting, fungsi orang tua tuh ada 2, satu adalah a source of support, and satu adalah a source of trauma giver, Mbak. Go banget. Jadi jadi intinya tidak. Jadi setiap orang tua mau kamu sudah berusaha sebagaimanapun, pasti nanti akan ada aja Iya, iya. accidental trauma yang kamu Yes. berikan kepada anak. Tinggal Nah, seberapa banyak seberapa banyak? kan. Iya, ini ada satu, kasus ya di mana, oh maksudnya seperti ini, karena ada satu ayah yang membawa 2 anaknya laki-laki, waktu itu, terapi, anak satunya bilang, "Kenapa?" "Oh iya, papaku nggak sayang aku." "Kenapa?" "Iya kalau aku nilainya jelek dipukul." Oke, kita tahu bahwa, oh ya lumrah lah ya nggak, Mhm, oke, papa nggak sayang kamu karena nilai jelek kamu dipukul. mhm. Adiknya dong, "Papa nggak sayang aku karena kalau aku dapat nilai jelek nggak dipukul." Gong nggak, Mbak? Iya, 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 Iya iya, nggak? iya. Jadi yang jadi orang tua kira-kira si ayah itu bingung nggak? Mukul anak salah, nggak mukul anak salah. Mhm. So this is what I mean by, kamu mau jadi orang tua seperti apapun, you will be a source of, support, dan satu lagi you will be a source of trauma giver, bukan karena secara sengaja, tapi persepsi anak itu trauma di mata orang tua dan mata anak itu sangat berbeda.
Wow, Jadi berat juga ya. chill gitu. Jadi aku selalu bilang setiap generasi have done their best. Mereka akan menyelesaikan suatu masalah dan membuat satu masalah secara tidak sadar Ya, gitu. ya. Yang penting mungkin kita selalu sadar dengan apa yang kita, maksudnya pasti ada nggak sadar ya kan, Betul, tapi kita betul. selalu sadar, oh ya tadi kita habis begini. Sudah memberikan terbaik Ya, dan ya kita akan open dengan apapun itu yang biasa orang tua kan, aku sudah melakukan ini semua, kamu masih ke terapi dan kamu merasakan orang tua tuh kurang. Nah, jangan itu untuk mencegah si orang tua itu Iya. untuk open. Ya kita tidak bisa hadapi dan mengcover semua area karena namanya juga manusia ya, pasti ada plus minusnya seperti Iya, itu sih. iya. Sebentar kita chill dulu ya, berat sekali ya. Tapi ini congratulations once again untuk healing reflection cards. Thank you. Ini menarik banget ya, kalau wow ada gift vouchernya. Yes, Ini 100.000. Jadi kalau buat workshop, buat service itu bisa ada potongan ada ya. 100.000. Yes. Tolong dijelaskan dulu. Wow, ini akan satu episode lagi. Jadi kartu ini dibuat harapannya untuk bisa beginner atau yang udah advance sering ikut workshop bisa dipakai untuk solo sendiri buat yang journaling, kira-kira hari ini message aku apa ya, atau aku nggak kurang peka nih masalah di keluarga aku seperti apa sih gitu. Jadi bisa dikocok gitu ya. Terus habis itu take one card gitu ya, dan di baliknya ada pesan kira-kira question tentang misalnya inti masalah dari keluarga gitu. Terus kemudian juga ada healing sentence atau kira-kira bukan seperti afirmasi, tapi apa yang harus kamu lakukan untuk pemulihan itu. Contoh. Iya, jadi misalnya kita baca. Oke. Misalnya ya. Oke, ini tentang parenting. What was the hardest season of parenting for you gitu. Apa namanya, kalau yang jadi orang tua gitu ya. Apa sih musim terberat untuk menjadi orang tua nih apa ya kan? Terus healing sentence-nya adalah I allow myself to see your struggle without minimizing my own experience. Jadi untuk mengizinkan diri sendiri bahwa you did your best. Jangan be gentle gitu ya. Nah, terus remindernya adalah every parent has a season shaped by stress, loss, or limited support. Acknowledging their hardship does not require excusing what hurt you, but truth can exist at the same time. Compassion for what they carried and care for what you needed. Jadi kayak puk-puk sendiri bahwa you tried your best. Kadang-kadang kita nggak ada reminder bahwa aku nih jadi parent udah memberikan yang terbaik belum ya untuk anak-anak seperti itu, ya kan? Nah, ini juga dirancang beda-beda. Kalau Mbak Sheryl lihat ada 5 gitu ya. Gambarnya berbeda-beda. Bedanya apa? Jadi 5 ini berdasarkan kalau buat teman-teman yang sudah membaca buku Family Constellation, ada 5 prinsip dasar untuk kesehatan dinamika berkeluarga dan berpasangan. Jadi ini berdasarkan 5 prinsip dasar itu. Jadi prinsip yang pertama, kartu yang ini Mbak kalau bisa dilihat pink ya. Pink, ini ada gambar orang tua, ini ada gambar anak di bawah. Jadi di sini prinsip pertama bilang bahwa tugas orang tua yang sehat itu memberi cinta, tugas anak yang sehat adalah menerima cinta. It flows one way, nggak ada tuh anak yang mengembalikan orang tua cinta ke orang tua ke atas. Wow, itu berat itu. Iya, itu kayak maksudnya anak jadi tidak berbakti, bukan itu maksudnya. Si anak ini harus menabung cinta yang diberikan orang tua kepada mereka untuk mereka nanti suatu hari berkeluarga lagi atau berkarir lagi. Kalau mereka tangki cintanya kosong, nanti ketika mereka menjadi berpasangan, yang ada mereka menjadi yang diberikan adalah kehampaan. Yang diberi adalah expectation. Oh, aku mengharapkan si pasangan itu make me happy, make me you apa? Complete me. You complete me. Iya. Nah, itu jadi nggak sehat tuh gitu. Jadi itu mitos banget tuh anak memberikan kasih sayang ke orang tua. Bukan katanya terus mereka nggak sayang orang tua, tapi mereka akan menjadi cermin si orang tua. Ketika orang tua tidak memberikan cinta ke mereka dan ekspektasi cinta kepada mereka, nanti mereka kan gituin anaknya lagi, which is jadi nggak sehat polanya. Itu prinsip pertama. Parents give, children receive, dan bentuk cinta adalah unconditional atau tidak berkondisi. Ini satu. Nah, terus habis itu yang kedua, berpasangan nih. Jadi ini juga bisa dimainin antara pasangan
untuk deep talk. Mau deep talk nih dari mana ya? Bingung. Oke, main kartu ini jadi bisa dari pertanyaannya nanya tuh yang bener-bener nggak cuman kamu udah makan belum, kamu baik-baik saja. Iya, Jadi kayak iya. deeper talk gitu ya. Apa tuh contoh Nah, pertanyaannya? jadi contohnya oke, aku coba ya yang kira-kira relate sebentar. Oke. Ini misalnya. What are the things you wish you could change about your romantic partner? Apa yang kamu harapkan kamu bisa rubah mengenai pasanganmu? Wah, ini kayak semuanya berbau kritik nih. Kamu harus lebih rajin, kamu harus lebih perhatian, kamu harus lebih mendengarkan. Nah, itu menggali, bukan kita kayak ngejatuhin partner kita, tapi kita saling mengenal bahwa hal apa yang membuat kita tidak nyaman atau biasanya pemicu konflik dalam hubungan ini ya. Gitu, karena di family constellation dan systemic constellation mengatakan bahwa bukan konflik yang bukan konflik yang memecahkan pasangan atau yang membuat hubungan buyar, bukan konflik, tapi the lack of repair. Benar. Jadi numpuk tuh, ya udah deh saya ngalah, tapi kalau ngalahnya terus diempat di dalam hati terus jadi ditimbun, lama-lama kan jadi bom waktu, Mbak. Gitu. Jadi the lack of repair itu yang membuat ancaman hubungan buyar, bukan konflik gitu. Kalau kita membiasakan deep talk sama pasangan, kita memberanikan diri untuk kayak dikupas tuntas dan terbuka secara emosional. Aduh, gue gak nyaman nih ketika dibilang kurang. Itu kan rasanya kayak ancaman ya, tapi kita belajar untuk rasa aman di ketidaknyamanan. Ketika kita bisa melebarkan dan memanjangkan rasa gak nyaman itu jadi kayak kalau kita ke gym kan nggak mungkin langsung sekali ke gym terus dapat six pack badannya jadi harus melalui proses. Aduh sakit ya, muscle-nya sore ya. Nah, intinya kita juga mau menyehatkan si otot-otot berpasangan ini supaya dia nyaman duduk di yang tidak nyaman itu tanpa dia merasa rasanya tuh diserang. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini membuat kamu oke, apa ya kira-kira aku wish I could change? Oh ya, kamu lebih rajin kayak, kamu bantu aku, kamu lebih hadir. Nah, itu akan buat masing-masing pasangan mengaca dulu kira-kira diri sendiri, karena pasangan itu kan cermin kita ya. Bagaimana kamu juga tidak hadir buat diri kamu sendiri, bagaimana kamu juga selalu ngalah sama orang lain. Sebenarnya pasangan kamu bukan cenayang misalnya, tapi nggak enak sungkan, nanti dipikir pasangan ini dari good child syndrome kan jadi good partner syndrome. Padahal misalnya kamu nggak setuju, tapi kamu iya deh nggak apa-apa, lama-lama bludak gitu. Jadi salah siapa? Karena kita nggak speak up, karena kita merasa aduh nanti kalau aku speak up aku dianggap susah, nanti dicereng lain lagi, nanti luka diabaikan aku lebih banyak lagi gitu. Jadi kira-kira untuk yang prinsip kedua ini lebih banyak buat deep talk kepada pasangan gitu, untuk merapatkan improve lebih kenal satu sama lain berbasis dari keluarga besar sama diri sendiri gitu. Ya kan? Karena biasanya pasangan kita tuh menjadi orang ketiga yang melihat keluarga kamu disfungsional banget sih. Karena POV-nya dari jauh ya. Karena kita udah biasa dinormalisasikan misalnya hal-hal yang tidak sehat itu you grow up with it. Jadi kamu merasa normal kan. Until kamu ada pasangan, kok mama kamu begitu, kok keluarga kamu begitu. Jadi kita, oh berarti ini gak normal ya, seperti itu. Itu sangat mengancam, dan ketika kita bisa melihat, oh iya sebenarnya yang sehat gimana sih, yuk kita teruskan apa yang sehat, dan kita udah nih stop nih sini yang tidak sehat, seperti itu ya kan. Jadi healing sentence-nya tadi apa, misalnya apa yang aku harapkan bisa rubah dari pasangan ya, healing sentence-nya adalah I can only change myself. My partner's behavior is their mirror, my reaction is mine. Jadi itu nampar juga in the way kamu gak bisa merubah orang lain, kamu hanya bisa merubah dirimu. Jadi dari situ dia bisa menerima pasangannya atau rubah dirinya lah, seperti itu. Ya kan? Kayaknya hampir semua konselor pernikahan ini selalu bilang, aku dapet dari konselor pernikahanku Mas Noveldi gitu ya, dia selalu bilang bahwa kalau kamu ingin ibaratnya healing di relationship kamu gitu ya, kalian berdua ingin sembuh ya, kalau salah satu belum mau gak apa-apa, just change yourself first. Nanti pasangan kamu insya Allah gitu ya bisa melihat perubahan kamu dan dia ikut. Betul. Aku selalu bilang merubah diri kamu sendiri. Ada yang tanya, loh
nanti kalau saya udah merubah sendiri, terus pasangan saya nggak mau berubah, gimana? Ya nggak apa-apa. Ya. Maksudnya kamu bisa melihat tambah lama tambah jauh tuh perbedaannya. Wah, kamu healing di atas. Perasaan kamu juga ngetes security-nya dia. Gimana? Ayo, ada 50-50 nih. Nanti pasangan kamu bisa terinspirasi karena respons kamu lebih adem, respon kamu lebih kayak kalem. Kamu yang kalem kamu, perasaan damai kamu lebih besar. Iya. Dan itu menepak ke dia sehingga kok kamu berubah banget ya, kok kamu Yes. gak marah ya dulu pas aku ngomong gini kamu marah. Terus terinspirasi dia, I Iya. want what you have. Iya. Itu scenario 1. Awalnya dia kayak gak enak sendiri kan, Iya. kok dia ya. Atau scenario 2, lama-lama itu karet kalau dia tetap ngeke di sini, putus dong. Jadi misalnya wah aku gak mau dong nanti hubungan aku putus. Ya oke, tapi kan itu 50-50 lagi ya balik. Yes. Apa yang terjadi? Kalau misalnya sampai putus gitu ya, kamu akan menarik orang kamu yang lebih di atas, yang lebih sama seperti kamu. Jadi aku selalu bilang, ya kalau healing dimulai dari diri kamu dulu, is a win-win kok gitu. Jadi go ahead seperti itu, ya kan? Betul. Jadi ini yang kedua. Ya, yang ketiga, ini gambarnya hijau. Ini prinsip ketiga bahwa hak keanggotaan setiap anggota keluarga tuh berhak berada di masing-masing keluarga. Maksudnya apa? It's called the law of belonging. Yes. Kita tidak boleh mengucilkan, nih aku selalu bilang, ini adalah klaus untuk anggota keluarga yang tanda kutip, mohon maaf kayak kesannya tuh persepsinya membawa malu nama keluarga. Yang tadi kamu ceritain. Iya, narkoba, gambling, problematik ya kan, kawin cerai, atau misalnya ada anak di luar nikah, perselingkuhan, kriminal, you name it lah gitu ya. Nah, ini biasanya kartu buat misalnya, ada gak di keluarga kamu yang siapa yang masih kamu kucilkan nih? Entah si tante, entah kakek buyut gitu. Nah, jadi ketika kita bahaya mengucilkan seseorang keluarga karena dia tidak membawa nama atau tidak mengharumkan nama keluarga, itu akan terrepeat atau terulang lagi di generasi-generasi berikut, bisa ke keponakan, bisa ke anakmu, bisa ke saudara kamu, untuk memainkan peran si yang dikucilkan itu. Jadi nanti dia akan membawa malu nama keluarga lagi, tapi kembangannya beda, dia sendiri gitu. Seperti itu. Jadi tujuannya untuk mengingatkan di keluarga besar itu bahwa kita gak boleh loh mengucilkan orang yang mereka tuh juga keluarga. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Yang hijau ya. Terus habis itu yang hijau adalah, ini prinsip keempat, kartu yang oranye ini, intinya setiap orang berhak untuk jalan di jalan hidupnya masing-masing. Sesimpel itu. Tapi pas dikupas bahwa oh my god, ini sesimpel bahwa kalau kamu jurusan tidak mengikuti apa yang kamu mau, ngikutin keluarga tuh sudah melanggar prinsip rules ini gitu. Jadi kayak saya maunya jadi misalnya graphic designer, tapi orang tua suruh jadi dokter. Ya deh saya jadi dokter. Nah itu kamu mengabaikan prinsip yang jalan hidup kamu sendiri. Akan gitu aja baper kan nggak apa-apa, yang penting orang tua seneng. Nah tapi banyak tuh yang nantinya jadi nggak happy, terus sedikit problem langsung mau udah deh, gampang give up karena menurut mereka ini bukan cita-citaku, ini cita-cita orang tua gitu. Beda kalau misalnya ini impianku, you will fight hard, kamu akan menjadi lebih resilient, lebih gigih untuk jatuh bangun dari ketika proses itu, Mbak Cheryl gitu ya kan. Sampai banyak banget yang konseling ke aku gara-gara itu menikah pilihan orang tua, sampai seperti itu. Karena balik lagi kan, yang penting orang tua udah setuju, tapi biarpun aku kurang setuju ya udah deh, yang penting nyenengin orang tua. Itu kebanyakan perselingkuhan bisa dibilang tuh 75% gara-gara orang tua. Ya udah, kamu kan pilihan pertama aku, kita sama-sama mengetahui, aku cari lagi yang bisa bahagiain kamu cari aja lagi yang sama bisa bahagiain kamu. Itu kayak berarti ada tanda-tanda perselingkuhan yang sebetulnya tidak disadari dong. Betul, banyak banget. Jadi perselingkuhan itu aku selalu bilang bukan akar masalah konflik atau hubungan rumah tangga buyar. Mereka adalah simptom carrier. Mereka adalah gejala dari sesungguhnya yang sudah tidak fungsional dalam keluarga itu. Entah mereka tidak diprioritaskan, entah pasangan tuh selalu apa-apa orang tua dulu, selalu apa-apa adik kakak dulu, sehingga si pasangan ini merasa aku nggak diprioritaskan kok. Padahal dinamika yang sehat di secara systemic constellation adalah pasangan yang harus saling memprioritaskan each other dulu, baru anak, baru habis itu orang tua.
kalau nggak salah di podcast topik pertama kita Ya, ya, itu yang paling itu penting kayak tuh ya. bludak banget, kayak Oh, siapa yang didahulukan, parenting order atau ya. istri order. Nah, order yang kesini nih Mbak. Ini dia nih. Nah, yang kartu purple ini kalau bisa dilihat. Jadi order of love atau tatanan cinta. Jadi kalau bisa dilihat, cinta punya tatanan, punya banget gitu. Karena kenapa? Kita kerjaan aja satu hari 24 jam, tenaga kita dan resources kita terbatas loh. Yes. Kita nggak bisa fotokopi diri kita dan bilang semua ini adalah salah satu kalimat yang sangat toksik ya. Yang paling tercepat kalau mau keluarga amburadul. Wow. Semua penting kok. Saya mau menyenangin semua orang. Yeah. Congratulations. Itu cara tercepat. Kamu akan hilang. Kamu akan semua penting. I just want everybody to get along. Itu salah satu. Wow. Nah, kamu bukan es krim, kamu manusia. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul. In the ideal world, ketika semua orang tahu tempatnya, istri tahu tempatnya, orang tua tahu tempatnya, yes, that can be happen. But this is reality. Pasti ada aja yang ada disfungsional. Yes. Entah orang tua, entah si istri, entah barangkali kamu sendiri gitu. Jadi kamu gak bisa menyenangin semua orang. Harus ada yang namanya tatanan keluarga atau prioritas order of love. Jadi di sini bilang bahwa ketika anak itu sudah menikah, orang tua bukan yang paling penting lagi. Yang paling penting adalah pasangan. But it goes both way ya. Jadi itu mitos bahwa cinta pasangan itu unconditional atau tidak berkondisi, itu bullshit ya, karena yang mestinya secara sehat itu bisa memberikan cinta tanpa kondisi adalah hanya orang tua ke anak ya. Cinta berpasangan yang sehat itu adalah yang berkondisi. Berarti dalam arti kata-katanya kalau kita terjemahkan bahwa kalau kamu mau satu hubungan, lesai pernikahan yang sehat, you have to work it hard. Yes, equal. Aku memberikan ini, apa yang kamu berikan kepada aku supaya aku merasa sepadan. Bukan berarti 50-50 setiap pasangan yang kita bilang sepadan atau adil tuh beda-beda ya. Jadi nggak bisa dipukul rata, semuanya harus begini kayak template, enggak. Jadi harus kita rasakan bahwa cukup nggak yang dia berikan likewise gitu. Jadi nggak bisa yang namanya satu yang hanya memberi, satu pasangan yang hanya menerima. Kalau kayak begitu lama-lama tuh dinamikanya jadi dinamika pasangan itu berubah menjadi ke orang tua ke anak, parenting. Jadi kamu merasa ini aku nggak ada, ini kayaknya aku bukan cari istri, ini aku cari anak. Gitu. Begitu juga yang istri yang merasa, aduh apa-apa aku yang beresin, aku merasa sendirian, suami aku nggak hadir, entah secara fisik, secara emosional. Nah itu udah nggak balance karena kita pemberian tidak sepadan, bukan transaksional tapi ya is two adults supporting each other. Karena pada akhirnya masa tua itu bukan sosok pertama yang jagain kita tuh banyak orang secara kelaprah, bukan anak tapi si pasangan itu sendiri. Yes. Gitu. So ini memutuskan bahwa banyak semua udah pernah bilang ya, jangan jadikan anak investasimu. Betul. Investasi hari tuamu. Betul. Aku selalu bilang gini, kalau ini tentang mencakup parenting money and family advice ya, aku selalu bilang, Mbak minta dong advice tentang money, family dan money gitu ya. Aku selalu bilang gampang sih dalam satu kata adalah orang tuamu, jangan jadikan orang tuamu itu dana ATM lah ya. Dana emergency daruratmu. Terus buat pesan buat orang tua juga, jangan jadikan anakmu investasi hari tuamu, ATM hari tuamu. Dan buat kepada saudara kalau mau akur, jangan jadikan saudaramu menjadi buy now pay later. Jadi itu kayak intinya batasan sehat di mana keuangan dan keluarga banyak orang yang nggak peka dengan konotasi ini seperti itu. Gitu. Wow. Dan buat parenting juga jangan prioritaskan anakmu dulu sebelum pasanganmu. Karena pasangan tuh selalu diprioritaskan sebelum anak-anak. Si anak-anak itu hanya melihat orang tuanya sebagai suami istri. Ketika suami istri bisa, maksudnya tengkar dengan sehat, baikan dengan sehat, maksudnya polanya berpasangan, mereka tidak lupa menjadi pacar atau suami istri dulu. Si anak itu bisa bebas dan dia nggak tantrum, dia bisa kayak bebas bertumbuh, nggak usah mencemaskan si orang tua. Tapi anak emang bisa gitu kan? Kita kalau misalnya nggak berantem di depan anak, apalagi tidur satu rumah, anak bisa sangat terhubung energinya, dia tahu apa yang dicemaskan orang tua, itu yang sangat bahaya gitu. Jadi cenderung parents itu selalu kalau udah punya anak mendahulukan si anak daripada pasangan. Itu yang justru nggak baik gitu. Jadi dia harus memupuk selalu jadi pasangan itu yang nomor satu dulu, kemudian baru menjadi parents kedua. Buat si anak itu akan lebih sehat. Anak akan less tantrum, underperforming, ngebully seperti itu.
biasanya tuh problem sama pasangannya. Berarti Gitu. itu kan sekarang karena banyak anak yang akhirnya harus menjadi orang tua untuk orang tua mereka Yes, gitu kan. jadi tempat penengan, jadi tempat curhatan. It's not Waduh, healthy it's ya. so not healthy gitu. Karena mereka kan anak kecil yang jadi orang dewasa mestinya kalau mau curhat ke teman sepantaran atau ke psikolog deh atau ke terapis, bukan anak sendiri dijadiin tempat curhat. Iya, Yang iya, dewasa aja nggak tahu masalahnya, terus kamu kira anak bisa tahu masalahnya, atau secara nggak sadar kamu kan menciptakan aliansi bahwa tuh ya papa kamu kayak gitu, papa kamu selalu nggak iya. Ya, perhatiin sama kita. kebencian ya. Iya, jadi tuh bukan tanpa sadar jahat, tapi itu akan mengajarkan anak untuk menolak menerima cinta si orang tua yang lawan jenis itu, dan Iya, itu akan iya. sangat problematik nantinya. Kira-kira Wow. gitu. Gitu. Tapi ini menarik Begini. banget. Ini udah bisa didapetin di mana? Nanti aku kasih linknya juga. Yes, So boleh. you can buy, karena menarik banget ya, daripada di rumah movie date mulu ya, atau bingung kalau journaling harus seperti apa Betul. dulu. Nah, bisa di sini. Ini tersedia di seluruh Periplus di Indonesia. Periplus. Ngomong soal di Periplus udah ini Family Constellation Iya. udah ada yang English version. Iya, akhirnya Finally. tersedia di Periplus juga di seluruh Indonesia. Akhirnya, aduh, ditranslate di bahasa Inggris gitu. Iya. Lucu ya, yang bikin orang Indonesia baru ditranslate bahasa Inggris. Padahal gini, kalau kita baca buku kadang-kadang ada beberapa kata-kata yang the deepness-nya itu berbeda dari bahasa Indonesia dan bahasa Betul. Inggris. Yes. Dan gak bisa kita terjemahin harfiah Bener, bahasa Indonesia. bener, gitu. bener, Jadi bener. kadang-kadang agak lebih deep ya kalau dibaca Bener. di bahasa Inggris. Bener. Gitu. Lucu aja karena pertama kali saya nulis naskah bahasa Inggris. Iya. Terus abis itu ditranslate ke bahasa Indonesia. Terus baru abis itu Jadi ini originalnya ini ya sebenarnya ya. Oke. Gitu. Mungkin gini Kak Melinda, apa yang kamu selama akhirnya kamu banyak consult gini dan juga bikin workshop, apa sebetulnya banyak masalah yang terjadi dari orang yang consult sama kamu mengenai relationship nih? Relationship parenting atau Kita pasangan? ke pasangan dulu. Wow. Paling mostly. Oke. Akarnya adalah kurang dilihat, kurang didengar, kurang dimengerti. Oke, Intinya jadi gitu sih. apa ya komunikasi dan perhatian itu Atau ya. nggak cukup. Not enoughness. Jadi mereka salah mengerti dan memproyeksikan luka masa kecil yang belum sembuh kepada pasangan mereka. Ketika mereka tidak dilihat sama orang tua sendiri, mereka mengharapkan apa yang dia tidak dapatkan pada orang tua. Please see me, please love me more, please prioritize me more. Tapi sebenarnya itu nggak adil juga. Kamu minta pada orang yang salah. Jadi ketika si pasangan itu sudah memberikan kamu, maksudnya sudah memprioritaskan kamu, sudah memberikan kamu, karena itu source yang salah atau kamu tumpahkan kepada orang yang salah, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Nah, jadi intinya selalu aku bilang kalau misalnya mereka konseling pasangan, selalu ada dua fase. Fase pertama, kamu harus ngulik dulu masa kecil kamu sama orang tua yang belum selesai, tadi triggernya apa dulu. Baru itu akan meminimaliskan atau melihat pasanganmu seluruhnya, seutuhnya, bahwa oh ya ternyata ini, maaf ya, selama ini proyeksi saya yang saya tumpahkan ke kamu, ini milik orang tua bukan milik kamu, sorry ya. Nah, jadi itu membuat memperbaiki pasangan atau bonding hubungan itu akan lebih mudah karena intensitasnya sudah turun. Seperti itu. Kalau secara orang tua, parenting apa permasalahan yang banyak dikonsultasi? Balik lagi, orang tua kepada anak, mereka menumpahkan hal yang sama. Kamu cintain aku ya, jangan sampai kayak orang tua aku tidak mencintai aku. Jadi meminta cinta kepada anak. Which is tadi kebalik dong, berarti kamu melihat anak itu sebagai pengganti orang tuamu yang tidak memberi cinta kamu lebih. Dan si anak kan merasa, loh, aku kan yang lebih kecil, mestinya kan papa mama yang lebih besar yang memberikan aku cinta, kok aku yang dituntut memberikan cinta. Jadi, dan itu kadang-kadang terjemahannya secara harfiah nggak seperti itu. Kadang-kadang karena kita ingin saking cintanya sama anak kita, ya kan, dan saking cintanya kita memberikan mereka banyak pressure dan ekspektasi juga, karena pengen yang terbaik. Betul, pengen yang terbaik. Atau mereka jadi si orang tua ini jadi permissive parenting. No ya, jangan ya, no parenting ya. Karena mereka takut, kenapa? Gak disayang sama anak ini. Itu mengulangi luka dalam mereka waktu dulu ketika mereka dianggap tidak sayang, orang tua tidak sayang sama diri mereka. Jadi mereka sangat takut menjadi seperti orang tuanya yang strict parenting atau VOC parenting. Jadi mereka overcorrection berlebihan, no, dan tidak dan sangat trigger sama namanya disiplin. Takut kalau misalnya enggak ya, no means no. Nah, mereka takut nanti anaknya enggak sayang. Atau misalnya I hate you. Nah, itu akan men-trigger mereka, gue jadi sama kayak orang tua gue dong gitu. Nah, itu yang belum
selesai. Jadi makanya bilang parenting yang baik gimana? Oh, parenting yang baik mudah. Kamu harus bisa menerima orang tuamu apa adanya. You have to become a good child. A good child bukan berarti kayak keset atau yes gitu. Tapi kamu harus bisa menerima orang tuamu apa adanya dengan, especially dengan apa yang kamu tidak terima dari mereka. Oke. When that happens, kamu baru bisa menjadi orang tua yang baik untuk anakmu. Ya, Gitu. acceptance is everything. Betul. Karena kita salah kaprah kita menjadi parenting inner child kita yang kiranya apa yang kita harapkan dari orang tua. Tapi belum tentu anak itu yang dibutuhkan itu. Oke. Seperti itu. Oke, Yes. wow. Wow. Mungkin ada gak sih yang kamu pengen sampein sama yang lagi, kadang-kadang kita tuh punya permasalahan bahwa ternyata susah ya mendalami peran sebagai seorang anak dan juga mungkin seorang pasangan dan seorang orang tua secara langsung dalam kehidupan ini. Ada gak? Untuk penyemangat gimana Ya, untuk penyemangat aja. kalau aku bilang ujungnya dari intention. Ya, intentionnya harus baik dulu. Harus sehat dulu. Intinya saya memberikan yang terbaik untuk apa nih gitu. Yes. Are you expecting something for them? Tergantung. Kalau kamu orang tua, tadi kan udah bilang lagi kan, unconditional love. Bisa nggak kamu memberikan cinta tanpa kondisi? Bisa nggak kamu rela menerima ini aku hanya bisa membantu atau mendidik anakku sampai sini nih. Sisanya itu can you trust si anak ini jalan di hidupnya biarpun itu beda atau bertentangan. Yeah. Can you accept dan tetap mencintai anak ini apa adanya gitu. Yeah. Karena ada batas yang aku pelajarin dari satu proses kelahiran, bahwa even waktu pas ngelahirin aja si ibu tuh bisa ngeden sebisanya, tapi in the end proses kelahiran itu takes two. Si ibu itu ngeden sampai gimana, nah sisanya tergantung si anak itu loh, mau keluar nggak, mau susah nggak, belum masuk lagi iya masuk lagi iya. gitu. Jadi parenting is pretty Iya. much the same seperti itu. Kita si orang tua harus bisa menerima batasan that you can give your best, tapi sisanya kamu harus percaya sama anak ini dengan proses jatuh bangunnya, dengan proses dia akan bersinar pada waktunya. Entah kamu sudah tutup umur pun dia baru bersinar, doesn't mean your child is a failure. Kira-kira itu sih buat parenting ya. Tapi kalau buat pasangan, encouragement-nya adalah is okay loh kalau kita nggak mau berpasangan atau mau berpasangan. Tapi kadang-kadang intentionnya salah mbak gitu. Ketika kita nggak mau berpasangan is okay. Tapi banyak yang I don't trust relationship. Aku nggak mau karena takut banget marriage orang tua aku toxic. Jadi sendiri karena takut berpasangan. Nah itu intention yang salah juga. Iya. Untuk Apalagi sendiri. berdasarkan traumanya dia ya. Betul. Itu nanti akan keripit nggak di berpasangannya dia. Itu akan mengikuti dia di momok di cara dia bekerja, karir dia gitu. Jadi nanti akan ditumpahkan kepada atasannya dia atau koleganya dia. Itu kan menjadi toxic parent-nya dia lagi. Nggak perlu cari muka pasangan kok. Nanti cari muka lain tuh di atasannya, di koleganya, di bisnis partnernya. Dia akan menyerupai relasi pola berhubungan yang ditakut sama orang tuanya gitu. Jadi buat orang yang mau berpasangan atau tidak, pastikan mau pasangan atau enggak tuh urusan nanti deh, selesain dulu masalahnya. Kalau enggak tuh momok akan ngikutin kamu kemana-mana, mau karir, mau hubungan, seperti itu. Jadi intinya is always good untuk ketika kita peka dan beberes proses apa sih yang belum beres dari keluarga kita. Iya, gitu. dan karena di Sahabat Bicara selalu ngomongin soal healing gitu ya. I mean healing is a long way and lifetime process lah yes, ya. I agree. Jadi itu aku selalu bilang healing tuh kayak orang mandi. iya bener. Aku jadi jangan sampai burn out ya. Jadi take your time. You are striving for progress, bukan perfection. Betul. Gitu. Jadi betul. kayak orang mandi, ya udah kalau udah lama nggak mandi pasti bau lagi. Lo kan kemarin udah mandi, udah healing, kok gini lagi. Oh ya, ada tingkat layer lagi lebih dalam yang harus kita proses healing lagi. Karena gitu. kalau sekali healing terus udah bisa sembuh, wow semuanya tercerahkan ya. Yes, betul. Semua jadi suci ya. Betul. Jadi karena kita manusia ya memang seperti itulah, healing is a ugly truth and process. So akan terus continue. Betul. Semangat, jangan lupa linknya aku kasih untuk family constellation ini sangat menarik, and I hope that all of you bisa menemukan kebahagiaan dan percaya pada proses kehidupan bahwa semua itu punya perannya masing-masing. Betul. Ya. Betul. Jangan di apa ya namanya? Bypass. Thank you Hodi Coffee di Pick 2. Thank you so much. Thank you.